Ya, hari ini tanggal 31. Sempat tadi saya bahas pren ya. Nah, kita bahas lagi pren. Kenapa saya bahas lagi pren? Saya ingin lihat endingnya seperti apa. Ternyata terakhir itu 8 juta lot ya ini. Pas tadi lihat saya sekitar 10 juta lotan lah ya. Nah, teman-teman, kalau udah FCA begini ya, kalau menurut saya ya, istilahnya teman-teman begini. Kalau kita mau jual, bayangin aja kalian ini harus ngantri sampai 8 juta lot, 10 juta lot gitu ya. Nah, kalian sanggup nggak gitu loh? Setiap jam, contohnya per jam dia ya. Jam 9 tank kalian pasang. Nanti cabut lagi ketika mendekati mau jam 10 gitu kan. Pasang lagi nanti jam 10 pas. Karena dia kan matchnya itu antara 9.55 sampai ke jam 10 gitu, sebelum 9.59. Nah, jadi kita pasang di jam 10. Nah, itu terserah teman-teman tuh mau diatur seperti itu. Contoh dari jam 9 kalau mau dijual ya, coba di jam 9 pasang di awal. Nanti kan jam 9.55 ya, sampai jam 10-nya. Jam 10-nya itu nanti pasang lagi jam 10 pas. Itu jam 10 pas pasang. Kalau jam 9.59 udah tidak kejual, udah pasang lagi jam 10. Coba terus itu tiap hari kalau ingin dijual seperti itu. Dan jualnya di harga ARB aja, nggak usah di harga yang lain-lain. Nah, kalau ARB hari ini katanya 45, besok 40 atau besok 30 atau besok angka 1, ya pasang di situ aja kalau ingin kejual. Kayak kalau menurut saya ya, teman-teman, saya tadi itu lihat sekilas gitu loh. Jadi tiba-tiba antrian ketika di sini, maaf nih. Antrian ketika di sini nih, di bidnya itu ada sekitar 10.000, tapi tiba-tiba ada yang masuk ke sini ke bid ya, sekitar 1,2 juta lot, cuman dalam waktu 1 detik aja dia dicabut lagi. Waduh, saya bilang tahu jam berapa, pokoknya sekitar jam saya kan tadi itu pas buka itu jam 9 tank ya, cuma 5 menit kan saya pantau lagi, ternyata wis ada yang masang nih 1 bit gitu kan, di bit sebelah 1,2, cuman dia hilang cuman satu detik doang. Nah, pas saya lihat udah, saya nggak memperhatiin juga, udahlah mau juga FCA pingin lihat endingnya seperti apa. Ternyata yang bikin saya kaget itu ini nih, lihat nih, ternyata 1,2 juta lot yang keluar hari ini dari 10, istilahnya 10 juta lot yang masang, 1,2 juta lot diambil. Nah, itu sangat sangat apa namanya, sangat bagus lah gitu ya, sangat bagus. Coba kalian lihat di running trade untuk hari ini ya, sebelum sebelum ditutup ya running trade. Coba jam berapa aja dia ngambilnya, ada jam 11.25, jam berapa lagi tuh, jam 16 ya. Saya lihat tadi running trade-nya. Coba kalian cek running trade hari ini untuk trend ya. Nah, bagaimana teman-teman kalau seperti itu? Lihat nih, kita lihat dari broker summary dulu ya. Ternyata dengan FCA itu si AK ngambil 1,2 juta tuh kan, si ZP ngambil 17. Yang jual siapa nih yang jual ya? Ini yang jual nih. Cuman kalau kita lihat dari netnya, dari grossnya, ternyata AK itu masang juga. AK itu masang ya, MG masang. Jadi ini broker-broker yang istilahnya yang beken yang masang gitu ya. Ada MG, CP, YB ini lumayan broker keren loh ini. Suka pakai bandar juga, CP suka pakai bandar juga. Nah, ini broker-broker inilah yang tadi itu, yang MG, CP, YB sama AK. Coba lihat di running trade itu seperti yang pingin memindahkan barang gitu. Jadi dari broker AK ke broker AK dengan harga 45, seperti itu, pingin memindahkan barang, cuman istilahnya dengan cara seperti ini. Makanya tadi saya bilang, lah kok udah dipasang dicabut lagi, cuma 1 detik doang itu. Coba kalau kalian lihat tadi. Kalau yang
jam berapa, pokoknya sekitar jam berapa, artinya ini waktu jam pertama 9 apa namanya istilahnya cuman berapa berapa apa namanya berapa menit gitu ya. Jam 9.05 kan saya itu rekam itu tadi itu kan belum ada perubahan ya, cuma 1 lot gitu, 5 lot gitu kan. Jadi ketika itu tiba-tiba set masang ada yang 1 juta lot. Itu 1 juta lotnya itu enggak nambahnya itu enggak 50, 100, 200, enggak begitu, langsung 1,2. Saya juga gimana cara masangnya, saya bilang kok bisa 1,2, saya bilang masangnya bisa cepat gitu, seperti yang barengan gitu. Berarti saya diindikasikan, saya bilang ya ini pakai mesin otomatis, saya bilang masangnya ini mah. Makanya teman-teman saya bilang ini kalau punya yang otomatis jual dan beli, nah coba pakai yang otomatis jual beli itu. Jadi kalian pasang jam 9 pagi, cuma pakai mesin otomatis itu tuh ya, jangan manual. Biarkan sistem yang masang gitu ya. Nanti jam 10 pasang lagi gitu, jam 11 pasang lagi, atau enggak jam 1.30, jam ada tuh jam-jamnya tuh ya, jam 11 nanti jam 2 bisa dipasang gitu ya, 1.30 bisa dipasang ya. Seperti itulah pokoknya. Jadi nanti tuh apa namanya matchnya itu akhir-akhir dagang sekitar, kalau jam pasang jam 9 contohnya ini jam 9.55, jam 9.59, nah match itu di situ ya. Saya bila pingin keluar, kalian coba untuk pasang di area situ ya, bukan area situ, area jam-jam itu, terus pakai apa namanya yang untuk otomatis itu tuh, pasang untuk otomatis. Karena saya lihat pergerakan si apa namanya, ada yang mau pasang 1,2, kok bisa barengan 1,2 lot gitu loh, 1,2 juta lot barengan, terus dicabut juga barengan kan. Kalian tahu sendiri kan maksimal pasang itu sekitar 50.000 lot kan, ya kan, sekitar 50.000 lot pasang maksimal itu nggak mungkin, istilahnya 1,2 juta lot dipasang sekaligus ya. Kalian lihat nggak tadi yang pasang seperti itu? Kalau yang normal itu kan 50 juta lot, 50.000 lot, 50.000 lot gitu kan. Nah, lihat dari sini nih. Kita lihat garis foren menunjukkan walaupun dia FCA tapi dia ngambil, malahan lebih tinggi lagi ngambilnya. Yang biasa sedikit-dikit di sini datar, mungkin dia udah tahu kali ya. FCA ada informasi mungkin ya. Diambil sama foren. Jadi untuk pren tenang aja saudaraku ya. Ini pren istilahnya saham gocapan, terus diakumulasi, dijual, akumulasi jual. Cuman sekarang di harga 45 itu si foren ngambil sangat luar biasa, sekitar 5,6 miliar ya. 5,6 miliar. Dan ini lebih tinggi daripada kala-kala sebelumnya. Ya, di sini juga terlihat jelas frekuensi analyzer menunjukkan pemungutan di sini ya. Biasanya kalau pemungutan gini tinggi gitu ya. Dan terbukti emang si foren ngambil 5,6 miliar. Yaitu yang terdeteksi yang paling besar itu adalah si AK ya. Yang lain ya mungkin hanya ekornya aja. Jadi yang ekornya cuma si JTP doang. Ya, seperti itu teman-teman. Udah teman-teman, saya bilang kalau menurut saya ya, udah, ini pendapat saya pribadi ya. Saya kalau mau jual sangat sulit karena antrian dari si AK sama si MG itu luar biasa. Saya tadi lihat di running trend itu yang bisa kejual itu MG, AK, yang paling banyak, yang cepat itu ya, karena dia lotnya besar-besar. Di sini juga, tapi teman-teman kita ada yang kejual nih. Teman-teman kita juga banyak yang bisa ngejual. Saya tadi lihat ada yang bisa ngejual, teman-teman kita bisa ngejual. Tapi di sini teman-teman kita luar biasa, pada beli PD, XC, XL pada beli ya. Walaupun lumayan teman-teman kita ya, 4,7 ribu gitu. DR cuma sedikit CR. Jadi fix ini sekedar, jadi dengan FCA-nya itu dimanfaatin sama broker asing ya. Tahu sendiri kalau broker asing suka mungut di bawah, jual di atas, ya mudah-mudahan seperti itu gitu kan. Atau enggak yang namanya broker AK itu jualnya kadang-kadang kayak kemarin tuh kan jualnya di saham apa tuh kemarin itu.
yang AK itu. Jualnya kadang-kadang di candle merah tapi dia bisa jualan gitu loh. Nah itu cerdiknya si AK itu seperti itu teman-teman ya. Dan ingat sekarang si AK punya harga pasti 45 gitu. Kalau sekarang pasti 45 gitu kan. Cuman kalau akunnya beberapa kita nggak tahu. Hanya saja sekarang si AK punya harga di 45. Kalau besok di 40 kan nggak jadi masalah. Kenapa emang gitu kalau di 40 kan gitu. Mungkin si AK akan ngambil lagi gitu kan. Karena yang ngejual juga bukan istilahnya bukan orang-orang retail, itu mah yang ngejual juga tahanan 10 juta itu sebenarnya kayak yang dihalangin gitu si retail untuk ngejual itu. Soalnya yang kalau jual itu MG gitu kan. Mereka pasang pakai mesin, itu pasti pakai mesin itu. Bukan mesin istilahnya pasangan otomatis, aplikasi yang kan bisa tuh ada di aplikasi juga yang pasang otomatis kan. Broker semua, hampir semua broker punya itu pasangan otomatis. Bukan mesin ya, ingat ya. Saya cabut ralat, bukan mesin, tapi broker juga semua sama bisa pasang otomatis. Makanya kalian coba pakai pasang pakai aplikasi yang ada otomatisnya untuk jual. Mudah-mudahan bisa membantu ya, mudah-mudahan bisa kejual gitu kan. Di jam 9 teng ketika dia udah nggak kejual langsung pasangnya jam 10, jam 9, jam 10, nanti mungkin jam 4, jangan jam 4 ya, sekitar jam 2-an atau enggak jam 1.30-an ya. Lihat jadwal-jadwal untuk bisa masangnya di mana. Karena ini istilahnya setiap jam itu mereka harus masang lagi ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau pendapat saya ya, ketika saya punya saham yang FCA, saya akan biarkan, saya bilang dari awal juga saya akan biarkan. Ngapain gitu harus ngantri-ngantri seperti itu, mempersulit diri sendiri untuk nungguin match apa enggak, udah biarin aja lah. Mau dibawa kemana juga terserah. Kalau jadi saya ya, mau dia dibawa ke 1 rupiah pun saya biarkan. Kenapa? Habis gimana tuh gitu kan, ngejual juga sulit gitu kan, istilahnya harus nungguinnya. Yang pasti yang pasti bikin saya pusing itu nungguinnya, mes apa enggak 1 jam nungguin, mending nungguin scalpingan gitu kan. Ini mah nungguin istilahnya yang agak pasti, beli kucing dalam perahu itu kan, semuanya tidak tahu apakah saya match atau tidak gitu kan. Hanya pemodal besar aja yang bisa istilahnya bisa, pasti kalau pemodal besar bisa ngambil. Contohnya pengen ngambil berapa lot, udah pasang aja 50 ribuan, ngejual juga pasang aja 50 ribuan gitu kan. Beberapa kali dengan aplikasi otomatis jual sama beli itu ya. Jadi ini istilahnya kalau FCA itu aplikasi otomatis melawan aplikasi otomatis. Terbukti saya itu waktu tadi saya bisa dilihat cuman sekilas doang, cuman 1 detik doang, itu 1,2 juta lot dipasang di bid, cuman tiba-tiba hilang, hilang aja ya. Mudah-mudahan itu teman-teman istilahnya mungkin ini sedikit jalan lah buat teman-teman bagaimana cara kalau pengen keluar gitu ya. Cuman kalau saya sarankan sih lo biarin aja lah, ngapain sih keluar gitu kan, toh FCA ini kan lagi dipermasalahkan gitu kan. Mudah-mudahan cepat kelar lah FCA ini, udah nggak ada lagi lah ya. Bikin pusing, saya juga pusing lihatnya. Saya kan saham gocapan ya, ketika saya ngebahas saham gocapan turun ke FCA ya amsong saya bilang saham gocapan ini. Siapa tahu kan kalau saham gocapan kan walaupun tidur lama tiba-tiba mantul gitu. Nah itu seninya itu di situ, kayak mancing lah seninya itu ya, mancing kan lama tiba kalau dapat ikan itu gembira gitu dah. Seperti itulah kalau saya itu, jadi pingin ada semacam kegembiraan tertentu sebenarnya kalau ketika saham gocapan dianalisa gitu, ternyata begini gitu kan, cari lagi saham gocapan yang bisa berpotensi untuk di up ya. Baik teman-teman, ada lagi saham Rapi ternyata Rapi kena juga. Si Rapi sebentar aja, si Rapi mah ini yang saya bilang saham gocapan yang fundamental oke ini ya, tapi kena juga dia. Nah kalau bukan Rapi, apa namanya, kok Rapi nggak kena ya? Ih, kena nggak sih Rapi?
Rapi iya kena. Kena Rapi kena nggak? Kena kan si Rapi kan? Iya kena nih si Rapi. Rapi coba lihat. Rapi ya kena juga tuh si Rapi kena juga, cuman ini lotnya kecil ya. Kita lihat broker summary, kalau ya lotnya kecil gini mah nggak jadi masalah. Kalau prime kan sampai 10 juta gitu loh. Kita lihat broker summary. Ini istilahnya fundamental baik, cuman luar biasa kita lihat di grossnya. Nah, kalau di grossnya lihat yang ngejual yang bisa itu cuman si CP doang ya. Yang lainnya bisa nampung doang. Ya mudah-mudahan sih yang nampung ini kan teman-teman kita juga istilahnya banyak yang average mungkin ya. Atau enggak yang baru beli mau nyoba-nyoba ya silahkan aja gitu kan, tidak ada salahnya mencoba di saham yang seperti ini. Ada PD, ada YP, ada teman kita XL, CC, XC, OD, DH. Ya. Di sini tidak ada jelas bandar keluar. Ingat ya. Foreign tidak keluar di sini. Lempeng aja. Cuman ini berarti ya retail ketemu retail aja. Udah ketahuan sekarang retail yang pingin cut loss di saham ini cuman segini ya. Cuman 596.000, kecil banget. Ya, transaksi juga cuma 806 ya. Si CP, saya pikir ini bukan market maker ya. Jadi si bandar masih aman di dalam, belum kemana-mana ya. Terus belum ada aksi juga. Kita tunggu aja ya, mau ke berapa. Lalu saham IATA, MNC Group. Ini yang tadi kan tadi ke PIG ya, sekarang IATA. Ini banyak yang apa namanya? Banyak yang inilah apa namanya? Pada ngetawain gitu. Wah, IATA katanya. IATA. Daripada di sini udah diangkat di ke 51 sebenarnya nih, 51, cuman bursa berkata lain, pada yang ngangkat juga bandar tuh. Cuman sebenarnya ini udah berusaha untuk ya biar nggak ke FCA, ternyata ke FCA. Nah kalau IATA lumayan antriannya 1,3 juta lot ya, lumayan ya. Siapa yang ngejual di sini? YJGR, CP, ya. Yang nerima PDXA, teman-teman kita juga nerima banyak yang mau coba-coba kali ya. Bagus tuh itu penyahan, malah banyak orang akhirnya ya udahlah coba siapa tahu gitu kan. Yang mereka kan meraba-raba bisa jual nggak gitu kan. Kalau enggak yang average gitu, yang average ya. Ini antriannya agak banyak, cuman dari foreign ataupun dari bandar lokal belum keluar ya, artinya ini retail ketemu retail. Di sini ada lagi IRSX. Jadi yang bagus itu emang print ya, emang printnya luar biasa. Saya bilang ngapain cut loss gitu, di istilahnya mau bukan cut loss, ngapain mau dijual gitu kan. Sedangkan foreign aja masih ngambil gitu. Cuman soal harga nanti istilahnya mau diangkat ya nanti aja gitu, serahkan pada waktu aja. Kalau waktunya udah diangkat ya diangkat. Kalau waktunya FCA, padahal saya lihat kan tadi istilahnya enggak ke 50 lama gitu, sempat diangkat ke 51 sampai ke 54 gitu kan. Mungkin karena tidak diam aja gitu ya. Jadi ya udahlah di FCA kan ya. Yang punya istilah, yang punya kuasa kan BEI ya. Nah, dasar emang FCA bikin kacau balau ya. Terus di sini ada IRSX. IRSX juga menunjukkan dari bandar ataupun dari foreign tidak ada pengambilan apa-apa. Berarti sini yang jualan adalah lokal semua ya. Retail semua jualan. Ada 522 aja, kecil banget tuh kan. Berarti untuk mengukur untuk mengukur siapa yang mau cut loss, sebenarnya ini tinggal 522 kesana, kecil banget. Kalau mau ngangkat ya gampang aja kan. Udah ketahuan nih, oh cuma 522 lah katanya. Diangkat juga istilahnya gampang. Cuman ini karena emang kagak mau aja. Si bandar nggak mau ngambil, si pon nggak mau ngambil ya. Biarin aja. Makanya seperti yang dibiarkan aja. Seperti yang mogok sama bursa. Nah, sekarang banyak lah yang menghujat bursa, emang bikin peraturan seperti ini, membuat bukannya menolong retail, malahan bikin pusing retail ya. Kita lihat
broker summary seperti ini ya. Yang kedua 150 lot ya. Tidak banyak. Ya teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan dengan FCA ini cepat kelar lah urusan FCA ya. Bikin pusing retail aja, saya juga ikut pusing gitu kan. Yang biasanya saham gocapan santai setahun 2 tahun gitu kan, dibiarkan juga tidur, nanti juga bangun sendiri kalau pengen bangun gitu kan. Mungkin yang kalau saham gocapan, kalau dulu ya kebanyakan minum obat tidur kali ya, jadi pinginnya tidur terus. Kalau sekarang 6 bulan, malahan belum 6 bulan aja seperti apa namanya, Pren ya, saya masih kekeh sama Pren ini. Kenapa gitu Pren? Bola transaksinya luar biasa, walaupun di gocap itu transaksinya luar biasa, masih menguntungkan bursa ya. Ya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya kabar dari Pren seperti itu membuat teman-teman istilahnya yang nggak jual juga tenang lah. Walaupun dijual, ini antrian banyak banget. Yang ngantri itu bukan istilahnya retail kecil, yang ngantri itu broker-broker besar bro ya, broker-broker besar itu yang ngantri. Makanya kalau mau keluar saya sarankan seperti itu ya, coba pakai aplikasi aja, aplikasi yang otomatis, mudah-mudahan bisa lah. Kalau saya sih, saya sendiri kalau punya pun saya tidak akan keluar. Ngapain keluar gitu kan, orang susah kok ngejualin juga, mendingan biarin aja. Kalau kita ikutan nanti disangka judi lagi. Ayo taruhan, saya jual di 45, ke beli jam berapa ya gitu kan. Ya Anda kurang tepat katanya, harusnya tadi jam 9 tuh, cepet tuh. Ya seperti itulah pokoknya, gonjang ganjing FCA emang luar biasa ya. Mudah-mudahan keluar meme yang luar biasa ya. Seperti biasa, mudah-mudahan si FCA ini cepat kelar lah. Jangan lagi ada FCA, mendingan di papan akselerasi aja, bawahin tapi masih ada bid dan offer. Teman-teman mungkin kalau yang mau cut loss bisa cut loss kalau di akselerasi. Kalau yang mau lanjut usaha, mau lanjut istilahnya nyangkut jadi investing ya, istilahnya dilanjutin tanpa khawatir dijual di harga berapa gitu ya. Karena suatu saat sebuah emiten itu yang tadinya rugi bisa jadi untung, begitupun yang untung bisa jadi rugi, karena namanya juga usaha ya. Sebagai teman-teman, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik. Jangan sampai kalian pada sakit ya karena FCA, apalagi pusing. Udah santai aja, trading itu santai aja, nggak usah dibawa pusing ya. Kalau kalian frustasi, pusing, berarti psikologis kalian belum stabil ya. Udah santai aja. Kalau trading seperti ini mah anggap aja kan gini, belajar di bursa itu kalau hanya teori ya, kalian tanpa praktek istilahnya tidak ada kemajuan. Tapi kalau udah praktek, udah terjun, oh FCA itu seperti ini, berarti saya harus nyari saham yang seperti ini gitu kan. Fundamentalnya bagus, kenapa digocap gitu kan. Ini fundamentalnya jelek, kenapa diangkat. Ini pernya besar, kenapa diangkat. Ini kenapa pernya kecil, belum diangkat-angkat. Ini istilahnya brokernya akumulasi terus, tapi kagak diangkat-angkat, kayak apa namanya, kayak kepig ya. Bukannya diangkat, udah di kan secara teori ya, secara teori itu kan diakumulasi terus, pasti kan mau jualan. Ini bukannya mau jualan, mau digejretin ke bawah lalu diangkat lagi sama dia, istilah dipungut balik barangnya gitu kan. Ya seperti itulah, kalau kita belajar langsung, punya ilmu langsung, ada kerugian ya wajar gitu kan, namanya juga belajar gitu kan. Oke segitu aja ya. Ciao, selamat berakhir pekan ya teman-teman.